Hai mahasiswa, kita lanjut lagi yuk ke materi anggaran bahan baku. Di materi ini kita akan bahas bagaimana kita menganggarkan bahan baku untuk proses produksi. Untuk lebih detailnya, mahasiswa dapat lihat di sini ya. Jadi, anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi dibahas di sini. Adapun yang menjadi tujuan penyusunan anggaran bahan baku, yaitu untuk membantu manajemen dalam mengambil langkah kebijakan yang berkaitan dengan perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku, perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan, lalu sebagai dasar perkiraan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku, juga sebagai dasar penentuan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Terakhir adalah dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Jadi, mahasiswa ada 4 bagian penting pada anggaran bahan baku, yaitu meliputi anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran biaya pemakaian bahan baku. Coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu mengenai anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang, di mana anggaran ini harus merinci 1. Jenis barang jadi yang diproduksi, 2. Jenis bahan baku yang digunakan, 3. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, 4. Standar penggunaan bahan baku, 5. Waktu penggunaan bahan baku, dan yang terakhir adalah jumlah masing-masing jenis barang jadi. Berikutnya yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang yang meliputi jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, jumlah yang harus dibeli, harga persatuan atau per unit bahan baku, di mana anggaran pembelian bahan baku diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan bahan baku untuk produksi jumlahnya XXX, kemudian persediaan akhir bahan baku jumlahnya XXX, lalu ditambah dengan jumlah kebutuhan bahan baku, kemudian persediaan awal bahan baku dikurangi dengan pembelian bahan baku, di mana faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran pembelian bahan baku, yang pertama, anggaran unit kebutuhan bahan baku, kedua, biaya pengadaan, ketiga, biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan, keempat, fluktuasi harga bahan baku, kelima, tersedianya bahan baku di pasar modal kerja yang tersedia, keempat, adanya kebijakan perusahaan terhadap persediaan bahan baku yang pada umumnya dipengaruhi oleh fluktuasi produksi, fasilitas tempat penyimpanan, risiko kerugian, biaya penyimpanan, perputaran persediaan bahan baku, lead time, dan modal kerja. Berikutnya adalah anggaran biaya persediaan bahan baku. Biasanya, bahan baku yang dibeli oleh perusahaan, yaitu yang terdiri dari bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, dan bahan baku yang tersimpan di gudang sebagai persediaan nantinya. Jadi nantinya persediaan bahan baku bisa berupa bahan baku raw material dan dalam proses. Terakhir yaitu mengenai anggaran biaya pemakaian bahan baku. Anggaran ini biasanya merinci jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing bahan baku yang harus digunakan untuk proses produksi, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan untuk proses produksi, dan terakhir adalah jenis produk yang akan dihasilkan dalam waktu penggunaan bahan baku tersebut. Well, mahasiswa, thanks for joining my class. And untuk tugas 2, kalian diminta untuk menganggarkan dan mengklasifikasikan biaya bahan baku untuk usaha UMKM. Dan inilah syaratnya ya. Kalian bisa baca di sini. Dan untuk pembahasan tugas lebih lanjut nanti kita adakan Google Meet ya. Jadi mahasiswa jangan khawatir. Sampai ketemu. Bye-bye.